Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal Prapas IPA kelas 5 semester 1. Soal bisa saja berbeda ya, jadi dicermati dengan baik agar tidak salah ketika mengerjakan. 1. Fungsi rangka kepala manusia adalah melindungi otak. 2. Nama tulang yang ditunjuk anak panah, ini di gelang bahu ada tulang selangka. Sambungan antar tulang seperti gambar adalah antara tulang gelang panggul dengan tulang paha. Itu bisa digerakkan berputar seperti peluru. Jadi disebutnya sendi peluru. 4. Penyakit yang menyebabkan pembentukan tulang tidak sempurna. Jadi macam-macam nih, kayak rakitis ini kekurangan vitamin D, osteoporosis kekurangan kalsium. Nah, kalau tulang tidak sempurna bengkok ke samping namanya skoliosis. 5. Alat gerak belalang dan nyamuk adalah belalang dan nyamuk itu kaki dan sayap ya, dua-duanya punya kaki dan punya sayap. Kegunaan ingus di hidung adalah melembabkan udara, membunuh kuman. Jadi kalau membunuh kuman kegunaan sel darah putih ya. Penyaring udara pernapasan itu kegunaan bulu-bulu hidung. Tempat pertukaran udara kegunaan dari alveolus. Perhatikan gambar. Tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida adalah 4 alveolus. Nomor 1 itu trakea, nomor 2 bronkus, nomor 3 bronkiolus, nomor 4 adalah alveolus. Gelembung-gelembung udara, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang mau dibawa ke pembuluh darah, ke jantung. Gangguan pernapasan yang disebabkan penyempitan saluran pernapasan yang dipicu oleh alergi. Kalau karena penyempitan saluran pernapasan, asma. Kalau karena bakteri, TBC. Batuk kerajaan itu batuk yang enggak sembuh-sembuh sampai 3 bulan lebih. Kadang-kadang disebut batuk 100 hari. Paru-paru basah berarti alveolusnya itu kemasukan cairan. 9. Alat bantu pernapasan burung ketika terbang. Kalau burung itu ketika terbang dibantu oleh pundi-pundi udara. Kalau pada ikan itu misalkan ikan lele, karena dia hidupnya di daerah yang berlumpur, dia dibantu oleh tambahan insang yang bernama labirin. Alat pernapasan katak. Katak ini istimewa ya, sebenarnya dia memiliki rahang atas mulutnya bekas insang dan dia bernapas juga dengan paru-paru. Kemudian karena katak kadang-kadang masih suka ke air, maka kulitnya yang basah bisa dijadikan alat pernapasan. Sedangkan burung itu paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara. Kalau yang bernapas dengan trakea itu serangga. Kalau mamalia bernapas dengan paru-paru, hanya paru-paru. Begitu juga dengan reptil. Tetapi hidungnya ada di bagian atas agar tidak kemasukan air. Nama enzim yang berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula di mulut adalah enzim petialin atau kadang-kadang disebut juga dengan enzim amilase. Kalau tripsin mengubah protein, enzim lipase dan getah empedu mengubah lemak. Perhatikan gambar berikut. Organ yang menghasilkan asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman adalah lambung. Kalau 1, hati itu menghasilkan getah empedu. Kalau nomor 2, usus besar itu tempat penyerapan air dan adanya bakteri coli yang membusukkan makanan. Kalau 4 itu usus halus itu di usus 12 jari mendapat tambahan enzim-enzim dari pankreas. Nomor 5 itu tempat dicetaknya feses. Oke. 13. Fungsi karbohidrat dan lemak di dalam tubuh manusia adalah sebagai sumber energi. Kalau untuk pertumbuhan fungsi protein, membuat sel baru, memperbaiki sel rusak juga fungsi protein. Nama penyakit akibat makan tidak teratur, MAH ya.
Kalau diare itu salah makan mengandung kuman. Ambeien itu kamu tidak mau makan sayuran sehingga makanan terlalu padat nggak bisa dikeluarkan. Penyakit kanker usus itu berarti di ususnya mengalami kanker karena keseringan makan zat-zat kimia. Itu kamu kalau jajan tuh jangan sering-sering yang ada zat kimia tambahan, penambah rasa dan lain-lain. Lebih baik yang alami. 15. Organ tempat menyimpan makanan sementara pada kerongkongan burung itu tembolok. Kalau lambung tidak sementara ya. Kalau perut besar biasanya adanya di sapi, kambing, perut sementara. Oke, lanjut nomor 16, bagian jantung yang memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Jadi yang kaya karbon dioksida itu datang dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, terus ke bilik kanan, nanti dari bilik kanan dibawa ke paru. Perhatikan gambar berikut, urutan peredaran darah besar berdasarkan nomor urut pada gambar. Darah besar itu berarti dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Kamu lihat aja dari bilik kiri terus ke aorta, terus ke seluruh tubuh, terus ke vena, terus ke serambi kanan. Darah yang berguna mengusir penyakit adalah sel darah putih. Kalau sel darah merah itu dia mengangkut oksigen, karbon dioksida. Keping darah itu untuk dua-duanya keping darah, yang satunya harusnya plasma darah ini. Ya bukan jawabannya ya, tapi mudah-mudahan nanti soalnya nggak salah. Keping darah itu kayak trombosit gitu, berhubungan dengan demam berdarah ya. Kalau kekurangan trombosit itu darahnya kental. Penyebab orang menderita anemia adalah kekurangan sel darah merah. Kalau produksi darah putih berlebih namanya kanker darah. Tekanan darah tinggi kayak Bu Erma ya udah usia di atas 50 itu kalau kurang tidur sedikit atau salah makan bisa menyebabkan banyak makanan yang ada kolesterolnya gitu atau asam urat bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Darah sulit membeku itu penyakit keturunan Raja Inggris karena penyakit keturunan, jadi hemofilia. Hewan yang memiliki 4 ruang pada jantungnya adalah burung, reptil, dan mamalia. Kalau ikan ini yang sedikit ya, laba-laba dan kepiting tidak sampai 3 juga. Kuda laut, bulu babi, dan udang ini adalah hewan tingkat rendah ya. Oke, kita lihat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ini disebut ekosistem. Kalau populasi itu hewan-hewan sejenis, kalau komunitas itu hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk biotik dan abiotik yang ada di suatu tempat disebut komunitas. Kalau individu itu misalnya seorang manusia, seekor katak. Oke, anggota ekosistem sawah. Di sawah itu ada padi, tikus, katak, dan ular. Kalau fitoplankton, zooplankton, teri, dan sarden ini di mana? Di laut ya. Apel, ulet, burung, macan di kebun. Teratai, ikan emas, gabus di sungai. Hubungan antara lebah dan bunga disebut simbiosis mutualisme karena lebah membantu penyerbukan dan bunga bunga memberikan nektar atau calon madu. Hewan yang termasuk konsumen tingkat 1 adalah herbivora atau omnivora, yaitu tingkat 1 berarti dia memakan langsung tumbuhan hijau. Kamu sebut dia belalang dan tikus gitu. Yang lainnya itu adalah para predator, biasanya ada di konsumen tingkat 2 atau tingkat 3. Ini kayaknya hewannya manis-manis ya, nggak mungkin dia makan temen yang lain. Tetapi aslinya itu tidak begitu. Jadi padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang hidung dan tulang telinga ini kan halus banget ya, lunak. Jadi dia banyak mengandung kolagen ya. Jadi kayak banyak mengandung kolagen, dia disebut dengan tulang rawan. Tapi kalau tulang-tulang yang lain berdasarkan zat penyusunnya disebut tulang keras.
Kalau tulang pipa, tulang pipih, tulang tidak beraturan itu berdasarkan bentuknya. Tulang pipa misalnya tulang paha, tulang pipih misalnya tulang belikat. Oke, 27 sendi yang terletak antara, seperti pada gambar, adalah antara apa itu? Antara tulang, ini kayaknya di siku atau di lutut ya. Satu arah doang, namanya sendi engsel. Kalau bisa diputar ke segala arah itu peluru. Kalau yang atasnya doang tengkoraknya diputar berpangkal pada tulang leher namanya sendi putar. Sendi pelana itu kalau dua arah, misalnya jempol. Penapasan yang menggunakan otot tulang rusuk adalah, jadi dia bukan menggunakan otot perut ya, tapi menggunakan otot tulang rusuk. Jadi dia disebut dengan penapasan dada. Kegunaan oksigen setelah dihirup ke dalam tubuh adalah, oksigen ini untuk oksidasi ya. Apa sih yang dioksidasi? Sari-sari makanan dioksidasi menjadi energi. Nanti dia akan menghasilkan zat sisa yang namanya karbon dioksida dan air H2O gitu ya. Gerakan meremas dan mendorong pada kerongkongan disebut gerakan peristaltik. Nama organ tempat terjadinya penyerapan air dan pembusukan makanan adalah usus besar. Kalau di lambung itu ada asam klorida. Kalau pankreas itu menghasilkan enzim tripsin, enzim amilase, dan enzim lipase. Di usus halus itu tidak ada enzim, dia tempat penyerapan sari-sari makanan dan pencernaan. Pertemuan apa ya? Ya itu tadi oksidasi. Sari-sari makanan diserap, dibawa ke pembuluh darah ya, kemudian terjadi oksidasi di sana. Nama pembuluh yang dilewati darah yang berasal dari jantung adalah aorta atau arteri atau pembuluh nadi. Kalau vena cava itu pembuluh balik yang besar. Vena pembuluh balik. Kapiler itu pembuluh darah yang sangat halus, kadang-kadang disebutnya dengan urat saraf gitu ya. Ini nembus sampai ke tulang, ke rambut, ke kuku, ke organ-organ, termasuk jantung sendiri juga dikasih makan oleh pembuluh darah kapiler. Ini yang kadang-kadang tersumbat sehingga orang kena penyakit jantung atau kena penyakit stroke. Peredaran darah ikan yang hanya satu kali melewati jantung disebut peredaran darah tunggal. Kalau peredaran darah ganda, misalnya pada manusia itu peredaran darahnya ada yang sekali mompa itu ada yang ke jantung ke seluruh tubuh, ada yang jantung ke paru-paru. Kalau peredaran darah terbuka itu dia tidak melalui pembuluh, misalnya pada serangga. Makanya serangga itu pakai getah bening ya peredaran darahnya. Jadi dia darahnya tidak berwarna merah. Peredaran darah tertutup itu ada pembuluh darahnya. Oke, sekumpulan makhluk sejenis dalam ekosistem disebut, kalau sejenis populasi ya, kalau satu doang individu. Hewan pada rantai makanan yang memakan herbivora. Jabatannya adalah, jadi herbivora itu kan konsumen tingkat 1, dia langsung makan tumbuhan. Berarti yang makan herbivora adalah konsumen tingkat 2. Perhatikan gambar berikut. Ini yang huruf A, B, C, D. Huruf E ini jangan disebut ya, dia bukan rangka badan. Huruf I juga dia bukan rangka badan. Jadi kamu tulis huruf-huruf yang lain yang memang rangka badan. Tuliskan 3 fungsi hidung pada proses pernapasan manusia. Kamu ingat aja di hidung itu kan ada ingus ya. Ada bulu-bulu hidung kayak gitu. Itu gunanya apa aja masing-masingnya. Tuliskan 6 zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam makanan. Nah, ini ada di 4 sehat 5 sempurna. Itu misalnya nasi mengandung karbohidrat, ikan mengandung lemak gitu ya. Kemudian telur yang bagian putihnya adalah protein. Kemudian ada lagi tambahan yang lain. Jelaskan mengapa dinding bilik kiri jantung lebih tebal dibandingkan dinding bilik kanan jantung. Kan kalau dinding bilik kanan cuma menerima darah doang, sedangkan bilik kiri itu harus memompa darah dengan sekuat tenaga, jadi pekerjaannya lebih berat. Nah, rantai makanan di sawah gampang ya. Udah ya,
pasti kamu bisa. Ini banyak yang dirubah, jadi tidak sama persis. Jadi belajar lagi dari buku, jangan malas dan hanya menerima. Harus selalu berusaha. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.